Selamat Sabat kami ucapkan kepada Jemaat Salemba yang telah hadir pada Sabat ini. Kita akan mulai lagi seminar Roh Nubuat ini, yaitu yang membahas dalam kitab Wahyu. Dan pada Sabat ini kita akan membahas kitab Wahyu pasal 10 dan perikopnya kitab terbuka. Tapi sebelum kita membahas kitab Wahyu ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami dapat berkesempatan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan demikian firman yang akan kami pelajari, akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat pada Tuhan, dan mempersiapkan kami semua Tuhan, di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan demikian firman yang kami pelajari ini akan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan kami ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu doa dan ucap syukur. Amin. Jadi, sekarang kita akan membahas kitab Wahyu pasal 10 dengan perikop kitab terbuka. Tapi sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10 dengan perikopnya kitab terbuka, di mana kitab Wahyu pasal 10 itu adalah sangkakala ke-6, di mana sangkakala ke-6 itu adalah mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan. Jadi sangkakala ke-6 itu adalah mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan. Dan Wahyu pasal 10 itu ada di dalam sangkakala ke-6. Tetapi sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10, di mana perikopnya adalah kitab terbuka, maka kita akan mempelajari buku kecil yang dimeteraikan hingga akhir zaman yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Jadi sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10, kita harus membahas kitab Daniel dulu. Dan nanti terakhir di Daniel 12 ayat 4. Kenapa kita harus membahas kitab Daniel? Karena memang di dalam kitab Wahyu pasal 10 ini ada hubungannya dengan kitab Daniel. Jadi kalau kita tidak membahas kitab Daniel, kita tidak akan tahu kitab apa yang dibuka itu. Dan apa isi dari kitab itu. Tapi kalau kita membahasnya dari kitab Daniel, maka kita akan tahu kitab apa yang dibuka itu dan apa isi dari kitab yang terbuka itu. Kita lihat di dalam hal ini, kitab yang terbuka itu di Daniel pasal 12 ayat 4, di situ dikatakan di Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi di sini kita lihat di Daniel pasal 12 ayat 4, di situ ada sebuah kitab ya kan yang dimeteraikan dan Daniel tidak boleh membahasnya, dan itu supaya dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Jadi kita akan membahas dulu kitab Daniel, apa isi kitab yang dimeteraikan, dan kapan akhir zaman itu dimulai. Sehingga dengan demikian kita akan bisa tahu apa isi kitab yang terbuka itu, dan apa yang harus dilakukan terhadap umat-umat Tuhan. Karena dikatakan di sini, Wahyu pasal 10 adalah mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan. Sebelum kita membahas materi dalam kitab Daniel yang dibuka, kita lihat kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi kita harus lihat awalnya dulu, supaya kita tahu urut-urutan daripada peristiwa itu, sehingga kenapa sampai orang-orang bangsa Israel ada di dalam Babylon.
ya kan? Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengeluarkan pernyataan kepada setan atau ular dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi dasar dari perselisihan, pertentangan itu adalah Kejadian 3 ayat 15. Dan ini adalah nubuatan yang pertama di dalam Alkitab di mana Mesias akan datang ke dunia ini. Itulah nubuatan pertama. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan akan mengutus keturunan perempuan itu, yaitu Mesias, datang ke dunia dengan tujuan untuk meremukkan kepala ular. Itulah tujuannya. Ya. Jadi Yesus dalam hal ini yang mengatakan Yesus adalah pencipta kita. Dia akan datang ke dunia ini untuk meremukkan kepala ular. Sehingga dengan demikian ular juga berusaha untuk mencegah keturunan perempuan itu, yaitu Mesias, datang ke dunia. Supaya apa? Supaya kepalanya tidak diremukkan oleh keturunan perempuan itu, yaitu Mesias atau Yesus. Langkah pertama yaitu ini dari pihak Tuhan dulu. Pertama, langkah-langkah Tuhan mengutus keturunan perempuan itu, yaitu Mesias, datang ke dunia untuk meremukkan kepala ular atau setan. Kita mulai saja dari Abraham, ya kan, di situ. Jadi kita mulai dari Abraham, saya tidak mulai dari Kejadian, nanti lain waktu kita akan bahas mulai dari Kejadian. Kita mulai dari Abraham. Pertama, Tuhan memilih Abraham, ya. Jadi dalam hal ini Tuhan memilih Abraham untuk nanti membawa keturunan dari Mesias itu melalui Abraham. Keturunan Abraham adalah Ishak, anak Ishak adalah Yakub. Yakub namanya diganti Israel, kita tahu semuanya pada waktu terjadi pergumulan dengan Allah di sini, ya kan, nama Yakub diganti Israel, sehingga keturunan Yakub menjadi suatu bangsa dan disebut bangsa Israel, dan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Jadi kalau kita membahas perjanjian lama, di situ ada Israel, kita berbicara tentang umat Tuhan, ya, yaitu Israel. Israel adalah umat Tuhan, keturunan Abraham, ya, karena janji kepada Abraham, di mana Tuhan mengatakan kepada Abraham, di samping dia akan punya keturunan yang banyak sekali, dikatakan juga aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Abraham adalah umat Allah karena dia dipilih, dan Allah keturunanmu. Itulah yang dikatakan Allah kepada Abraham. Jadi keturunan Abraham juga umat Allah. Itulah bangsa Israel tersebut. Mengapa Abraham dipilih Tuhan? Jadi dalam hal ini Abraham dipilih itu memang ada latar belakangnya. Tuhan tidak memilih sembarang orang saja untuk nanti supaya Mesias itu keturunannya itu turun dari orang sembarangan. Tidak. Tuhan memilih Abraham itu karena apa? Kita baca Kejadian 26 ayat 5 dikatakan di situ, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya. Jadi Abraham dipilih karena apa? Karena Abraham dia mendengarkan, memelihara segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Itulah kenapa Abraham dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Jadi Abraham dipilih Tuhan karena Abraham mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Setelah itu kita lihat Abraham tadi dikatakan Abraham keturunan dari Ishak, Yakub jadi banyak sekali, dan Yakub yang mengungsi ke Mesir, tadi sekolah sahabat juga sudah kita bahas,
karena ada kelaparan dan Yusuf sudah ada di Mesir, akhirnya bangsa Israel keturunan Yakub dia tinggal di Mesir. Setelah berapa tahun di situ mereka berteriak-teriak kepada Tuhan karena perbudakan itu, mereka keluar dari Mesir. Dan setelah keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada bangsa Israel lagi, ya. Karena ini adalah dia sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Sehingga Tuhan berkata lagi kepada Israel sebagai umat Tuhan. Ini bisa kita baca dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi seperti kita ketahui, keturunan dari perempuan itu, yaitu Mesias, akan datang ke dunia melalui bangsa Israel sebagai umat Allah. Jadi Tuhan menanyakan kepada bangsa Israel, mau tidak kamu menjadi umatku? Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka berkata, mau. Itulah yang terjadi. Jadi mereka ditanya, mau jadi umatku tidak? Seperti yang kita baca ini, dan mereka menjawab, mau menjadi umatnya. Dan setelah Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umatnya, dan mereka mau menjadi umatnya, lalu Tuhan memberikan kepada bangsa Israel peraturan-peraturan termasuk 10 hukum Allah. Jadi 3 hari kemudian mereka diberikan hukum Allah dan segala peraturan-peraturan. Demikian juga bangsa Israel diminta Tuhan untuk membuat kemah suci atau Ka'bah atau bait suci. Bait suci yang dibuat bangsa Israel adalah replika atau gambaran bait suci yang di surga. Dan upacara dalam Ka'bah atau bait suci adalah gambaran pekerjaan Mesias atau Yesus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Ya. Jadi dalam hal ini setelah mereka keluar, mereka ditanya, keluar dari tanah Mesir, mereka ditanya, mau tidak jadi umatku? Oh mau. Setelah mau, mereka diberikan hukum Allah dan juga ada peraturan tentang makanan dan segala macam. Dan mereka juga diminta untuk membuat bait suci, karena disitulah mereka diajarkan bagaimana kalau melakukan penyembahan terhadap Tuhan untuk pengampunan dosa dan segala macam. Itulah tujuan Tuhan memilih bangsa Israel, supaya mereka menjadi berkat dan mereka mengajarkan kepada orang-orang bahwa Mesias akan datang. Itulah tujuan Tuhan dengan memilih bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan ditugaskan Tuhan untuk mengabarkan Injil atau mengabarkan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Apakah masih ada yang disebut umat Tuhan sekarang ini? Dan siapa lagi keturunan Abraham? Dulu pada waktu Perjanjian Lama, keturunan Abraham ada Israel. Ada lagi keturunan Abraham selain Israel? Kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 26, 27 dan 29 dikatakan di situ, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Jadi dikatakan di sini, kalau kita telah menerima Yesus dan dibaptis, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah itu? Kita baca dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya kan? Siapa Allah keturunanmu? Yang pertama tadi adalah bangsa Israel, keturunan langsung.
Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel, ya kan? Karena Yakub kan namanya diganti Israel, jadi keturunan Yakub disebut bangsa Israel. Siapa yang dimaksud keturunan Abraham yang lain? Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa bangsa Israel, orang Israel diberi oleh Allah hukum-hukum Allah supaya mereka menuruti perintah Allah, menuruti hukum Allah, karena mereka ada umat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu kan hukum Allah hanya untuk orang Israel, benar. Hukum Allah hanya untuk orang Israel. Pertanyaannya adalah siapa orang Israel itu? Kita harus bisa menjawab itu. Orang Israel adalah umat Tuhan, umat yang dipilih Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari dia adalah keturunan Abraham dan dia ditanyakan bahwa dia mau tidak menjadi umatku. Mereka mau. Dan kalau mereka mau jadi umatnya, maka kamu harus menuruti perintah-perintahku. Mau? Mau. Ya udah. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kita mau menjadi umat Tuhan, berarti kita juga harus menuruti perintah Tuhan. Itulah sebetulnya. Ya, jadi antara bangsa Israel dan orang yang menerima Yesus, di sini katakan orang yang menerima Yesus itu juga adalah keturunan Abraham, dan kalau kita keturunan Abraham menerima Yesus, kita berhak menerima janji Allah itu. Apa janji Allah? Kita sebagai umat Allah. Dan kalau kita sebagai umat Allah, ya kita harus menuruti perintah-perintah Allah atau hukum Allah. Ya. Jadi sebetulnya jawabannya simple, sederhana saja. Kalau kita sudah menerima Yesus, berarti kita menjadi umat Allah. Dari mana kita tahu umat Allah? Karena sebagai orang yang terima Yesus dibaptis, maka kita berhak menerima janji Abraham. Apa itu? Yaitu sebagai umat Allah. Sekarang yang kedua, ini adalah langkah-langkah setan untuk mencegah keturunan perempuan itu, yaitu Mesias datang ke dunia untuk meremukkan kepalanya. Kita mulai juga dari Mesir. Dari Mesir, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, setan melalui Firaun mencegah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada 10 tulah, kita lihat di situ 10 tulah. Ya, datang. Yang kedua, mencegah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ini adalah kisah 12 pengintai. Seharusnya mereka sudah sampai, sudah tinggal masuk lagi, ya kan? Tapi ternyata mereka ragu-ragu. Waduh, bangsanya kuat sekali di situ. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Padahal baru saja mereka menyeberangi laut itu. Tuhan menuntun mereka. Tetapi begitu sampai sudah dekat dengan tanah yang dijanjikan itu, mereka ragu-ragu. Akhirnya mereka harus muter lagi 40 tahun untuk sampai kembali masuk ke tanah perjanjian itu. Sebelum masuk ke tanah perjanjian lagi, ada kisah Bileam lagi, ya kan? Di mana di situ Bileam sebetulnya disuruh untuk mengutuki, tapi dia tidak bisa mengutuki. Tetapi bagaimana nasihat dia kepada Bileam itu, kepada orang-orang Moab itu, supaya mereka bercampur, ya kan? Bercampur, ya kan? Dengan orang Israel, sehingga mereka juga akan mengikuti mereka. Itulah yang terjadi. Itu tujuannya adalah untuk menggagalkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena Allah sudah mengatakan, jangan kamu, anak-anakmu laki-laki kamu berikan kepada mereka, anakmu perempuan kamu berikan kepada laki mereka, karena nanti kamu akan akan bercampur dan kamu akan murtad lah, katakan itu. Jadi bangsa Israel menyembah berhala pada waktu Raja Salomo. Jadi setelah mereka masuk, mereka sudah menguasai tanah perjanjian, tapi dari situlah setan tetap berusaha untuk menjatuhkan bangsa Israel. Dan disitulah mulai Salomo, bangsa Israel terbagi menjadi 2,
10 suku di utara dan 2 suku di selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin. Disinilah kalau kita lihat mulai dari zamannya Samuel, Israel, bangsa Israel itu umat Tuhan, mereka bebas ya kan bergaul dengan orang luar. Umat Tuhan tapi bebas bergaul dengan umat Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ini. Ya kan? Mereka bercampur baur sehingga akibatnya berhala mereka masuk ke dalam umat Tuhan yang sebetulnya sangat-sangat dilarang oleh Tuhan. Dan mulai Salomo melakukan itu padahal dia raja, ya kan? Jadi di sini Israel ingin sama seperti bangsa-bangsa di sekeliling situ. Dia ingin seperti dunia itu. Umat Tuhan sama seperti dunia itu. Itulah keinginan umat Tuhan itu. Ya kan? Karena pada waktu mereka meminta raja kepada Samuel, berikan saya raja supaya sama seperti yang lain. Itulah kesalahan mereka, supaya sama dengan yang lain. Jadi umat Tuhan ingin sama dengan dunia. Itulah problem yang terjadi. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi ini mulai umat Tuhan dia sama dengan dunia. Sehingga kalau kita lihat apa akibatnya? 10 suku di utara gagal mengabarkan Injil bahwa Mesias akan datang untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Sehingga ia dibuang ke Asyur dan 10 suku ini lenyap dari sejarah. Ya. Jadi kalau kita baca sejarah di Alkitab, 10 kerajaan yang di utara tidak pernah Raja Israel itu yang mengikut Tuhan selamanya, ya kan, setelah pecah dari Yerobeam sampai yang terakhir Hosea, ya kan, tidak satupun yang bertobat sehingga mereka dibuang ke Asyur. Karena apa? Ya itu tadi, mereka bercampur baur dengan dunia itu. Akhirnya umat Tuhan dibuang. Itulah akibatnya. Yang 2 suku di selatan juga gagal mengabarkan Injil. Tapi kalau yang 2 suku di selatan agak lumayan lah. Kadang ada raja yang setia, tapi ada juga raja yang tidak setia. Jadi ya 50-50 lah. Sehingga dalam hal ini, karena ada juga yang tidak setia, ada yang setia, mereka dibuang ke Babel selama berapa? 70 tahun. Ya kan? Di Babel itulah mereka mendapatkan nubuatan 70 minggu atau 490 tahun, ya kan. Jadi yang dari selatan dibuang ke Babel, mereka masih diberi kesempatan lagi untuk bertobat selama 490 tahun atau 70 minggu. Di Babel ini, oleh Daniel, Tuhan memberikan nubuatan apa yang akan terjadi di dunia ini dari zaman Babylon sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itulah kenapa sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10, kita harus membahas dulu kitab Daniel. Karena kitab Daniel dan kitab Wahyu itu saling berhubungan. Nanti kalau kita berbicara tentang Wahyu pasal 12 dan pasal 13, kita pasti akan kembali berbicara untuk membahas kitab Daniel juga pasal 7. Karena itu saling berkaitan. Wahyu pasal 12 dan 13 itu adalah terusan dari kitab Daniel. Jadi disinilah Daniel memberitahukan, memberi nubuatan. Jadi Tuhan memberikan kepada Daniel rencana apa yang akan terjadi terhadap umat-umatnya, umat Tuhan, kepada semua manusia diberitahukan, ya kan? Apa sih rencana Tuhan dari Babel sampai dengan kedatangannya nanti, ya. Itulah yang ada di kitab Daniel itu. Jadi kalau kita mempelajari kitab Daniel, maka kita akan tahu rencana Tuhan yang akan terjadi di dunia ini dari zaman Babylon sampai dengan kedatangan Yesus kedua kali. Dengan kita tahu apa yang akan terjadi di dunia yang kita tinggali ini, maka kita akan bisa mempersiapkan diri kita masing-masing. Sehingga pada waktu pintu kasihan ditutup,
nama kita akan tetap tercantum di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam kerajaan surga. Sehingga pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kerendahan kita. Jadi dengan kita mempelajari firman Tuhan ini, terus Wahyu, kitab Wahyu, karena kitab Wahyu dengan kitab Perjanjian Lama itu kurang lebih sama. Kitab Perjanjian Lama adalah menceritakan umat Tuhan Israel. Ya kan? Skupnya hanya ada di daerah Timur Tengah sana. Tetapi kitab Wahyu menceritakan umat Tuhan di seluruh dunia. Termasuk kita berarti. Karena umat Tuhan adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Yesus memberitahukan itu kepada semua orang. Ya kan? Bagaimana rencananya dia? Rencana Yesus untuk supaya umat-umatnya selamat. Sama dengan pada waktu Yesus juga memberitahukan, memberikan firman kepada orang-orang Israel di Perjanjian Lama. Sama sebetulnya. Sekarang juga sama. Dalam kitab Wahyu, Yesus juga memberikan itu semuanya. Tinggal kita ikuti tidak. Sebetulnya antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Wahyu itu kurang lebih sama. Kitab Perjanjian Lama itu adalah umat Tuhan. Skupnya di Timur Tengah sana, itu Israel kecil saja, tetapi di Perjanjian Baru, di kitab Wahyu terutama, itu adalah bangsa Israel juga, Israel rohani, skupnya adalah secara global, seluruh dunia. Dan Tuhan juga memberitahukan kepada kita rencana-rencana. Kita sudah bahas itu dari 7 gereja, 7 meterai, 7 sangkakala. Dan sekarang ini adalah sangkakala, masih sangkakala ke-6, Wahyu pasal 10. Sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10, judul perikopnya ada kitab terbuka. Kalau dikatakan kitab terbuka, artinya sebelumnya kitab itu tertutup atau dimeteraikan. Kitab apa yang dimeteraikan? Nah, itulah yang nanti akan kita bahas. Karena kitab Wahyu pasal 10 itu adalah sangkakala ke-6, di mana sangkakala ke-6 adalah pertama, Tuhan mengumpulkan umat manusia di pihak Tuhan, di mana mereka menerima pekabaran 3 malaikat, dan mereka disebut Tuhan bumi, dan siapa yang ditugaskan untuk memberitakan, mengabarkan kabar 3 malaikat, nanti akan kita bahas pada waktu kita membahas meterai dibuka atau kitab itu terbuka. Tapi yang kedua, setan juga mengumpulkan umat manusia di pihak setan, di mana mereka menolak pekabaran 3 malaikat, mereka disebut buah pohon anggur. Kita tahu juga ada pekabaran mereka 3 malaikat palsu, yaitu naga, binatang, dan nabi palsu. Di mana dari mereka itu keluar 3 roh najis. Itulah kabar-kabar atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh setan untuk mereka mengumpulkan manusia ini di pihak setan, ya kan? Tujuannya adalah untuk menentang umat-umat Tuhan, ya kan? Itulah tujuannya. Jadi buku yang terbuka tadi, kalau kita baca dari Daniel, ini ada buku yang dimeteraikan, ya. Di dalam kitab Daniel ada buku yang dimeteraikan, buku kecil yang dimeteraikan hingga akhir zaman. Dan ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Kita baca Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, jadi yang di sini kitab itu disuruh dimeteraikan sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman itu dan apa isi kitab yang dimeteraikan itu, inilah yang akan kita bahas. Sehingga kita akan tahu pada waktu kitab terbuka apa isinya itu. Kitab Daniel dibagi ke dalam 2 bagian besar. Saya mungkin agak cepat di sini karena saya yakin banyak kita sudah tahu tentang kitab Daniel, apalagi tentang nubuatan. Jadi ini sekedar refreshing saja, mengingatkan kembali kepada kita bahwa inilah kronologis peristiwa yang terjadi sekarang ini, ya kan? Kitab Daniel dibagi ke dalam 2 bagian besar, atau dikatakan bahwa kitab Daniel terbagi ke dalam 2 kitab.
kitab pertama dari 2 buku itu adalah kitab Daniel pasal 1 hingga kitab Daniel pasal 7. Dan pasal ini disusun menurut cara chiastik. Yang dimaksudkan dengan chiastik adalah bagian dari kitab Daniel yang memuat isinya sendiri atau ada persamaan, ya. Jadi bisa katakan chiastik misalnya A B B C, ya kan? A B B A, itulah chiastik itu. Jadi pertama A, B, setelah itu B kembali ke A lagi. Itulah yang dinamakan chiastik itu. Jadi apa? Ada kesetaraan, ada kesamaan, ya kan? Tapi istilahnya dibalik. Itulah yang dimaksud dengan chiastik gitu. Inilah chiastik itu, ya. Kitab Daniel. Pertama, kitab Daniel itu di pasal 1 itu adalah pendahuluan, itu pendahuluan dari seluruh isi dari kitab Daniel. Terus dari yang pertama, lengkungan yang pertama itu antara pasal 2 dan pasal 7 itu ada dalam lengan yang sama. Pasal 2 itu adalah tentang 4 logam, tetapi kalau pasal 7 tentang 4 binatang. Jadi nubuatan di Daniel pasal 2 itu adalah dikuatkan kembali atau dilengkapi kembali di Daniel pasal 7. Jadi Daniel pasal 7 itu adalah menguatkan apa yang ada di Daniel pasal 2. Kalau Daniel pasal 2 nubuatannya hanya bersifat global, masih global saja, tetapi di Daniel pasal 7 sudah lebih lengkap, urutannya sudah lebih lengkap meskipun belum detail. Detailnya harus kita lihat di pasal 8 dan 9, ya kan? Dan lebih lengkap lagi 10 dan 11. Jadi pasal 7, Daniel pasal 7, nubuatan di Daniel pasal 7 itu adalah kelengkapan dari Daniel, nubuatan di Daniel pasal 2. Terus pasal 3 dan pasal 6. Ini juga satu hal yang sama. Di Daniel pasal 3 itu tentang penganiayaan dari teman-teman Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego karena mereka tidak mau menyembah patung, ya kan? Ya kan, nanti di akhir zaman juga akan terulang lagi, siapa yang tidak mau menyembah patung akan dialami sama dengan Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ya. Di Daniel pasal 6, di situ ada penganiayaan juga. Daniel dimasukkan ke gua singa. Karena apa? Karena Daniel tetap menyembah Tuhan meskipun ada larangan untuk menyembah Tuhan. Ini juga akan kita alami lagi nanti ya. Pada waktu amandemen Undang-Undang Amerika, Undang-Undang Dasar Amerika dirubah, ya kan? Itu akan kita alami. Jadi ini adalah kurang lebih sejajar antara Daniel pasal 3 dan Daniel pasal 6 tentang penganiayaan. Yang satu tidak mau menyembah patung, yang satu tetap menyembah Tuhan. Dua-duanya akan dianiaya. Sekarang pasal 4 dan pasal 5 itu juga sejajar. Di pasal 4 itu adalah kejatuhan Nebukadnezar karena kesombongannya sehingga dia akan seperti binatang, ya kan? Dia makan rumput, pikirannya diambil, jadi persis seperti binatang dia. Dan di pasal 5 itu juga kejatuhan Belsasar karena apa? Kesombongannya juga, ya. Jadi ini adalah dua hal yang sama. Jadi itulah yang disebut dengan chiastik tadi. Ada kesamaan antara dua pasal tersebut. Pasal 1 kitab Daniel merupakan pendahuluan bagi keseluruhan kitab Daniel, bukan hanya pendahuluan kitab Daniel pasal 1 hingga pasal 7, melainkan juga pendahuluan bagi seluruh kitab Daniel yang membahas tentang kedatangan Daniel dan kawan-kawannya ke Babel dan seterusnya. Pasal 2 dan pasal 7 tadi sudah saya jelaskan, memiliki cabang yang sama dalam lengan kandil. Alasannya adalah karena dua pasal ini sangat erat berhubungan. Daniel pasal 2 ada 4 macam logam, dan Daniel pasal 7 ada 4 binatang. Daniel 7 merupakan penguatan dari Daniel 2. Mereka ada dalam lengan kandil yang sama. Daniel 3 dan Daniel 6 merupakan cabang berikutnya dalam kandil. Pasal-pasal ini menceritakan penganiayaan
yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah dan peribadatan kepada Allah. Daniel pasal 3, 3 rekan Daniel dilemparkan ke dapur perapian karena mereka menolak mengikuti peribadatan palsu, menolak menyembah patung. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman lagi, ya kan? Dan Daniel pasal 6, Daniel dilemparkan ke gua singa karena Daniel bersikeras menyembah Allah sesuai dengan yang digariskan Alkitab, yaitu berdoa kepada Allah. Ini akan dialami lagi, ya kan? Jadi dua pasal ini ada dalam cabang yang sama dan sangat erat berhubungan. Daniel pasal 4 dan Daniel pasal 5 menggambarkan kejatuhan Babel dan para pimpinannya. Dan Daniel pasal 4 ada kisah kejatuhan Raja Nebukadnezar, 7 tahun mengalami gangguan mental karena kesombongannya. Daniel pasal 5 ada kisah kejatuhan Belshazzar, raja terakhir Babel, karena kesombongannya juga. Jadi pada dasarnya kitab Daniel pasal 1 hingga pasal 7 membentuk kitab Daniel itu sendiri karena isinya. Jadi kita harus melihat bahwa kitab Daniel memiliki dua bagian yang tidak bersifat eksklusif, melainkan berjalan bersamaan, tetapi ada penekanan yang berbeda. Kita akan bahas lebih dahulu, lebih mendalam, buku pertama dari kitab Daniel. Kita akan menyoroti khususnya kitab Daniel pasal 7 sebagai contoh dari buku pertama. Kita yakin banyak dari kita memiliki pengetahuan mendalam tentang nubuatan Alkitab dari Gereja Advent. Jadi saya tidak akan panjang lebar membahas nubuatan yang ada di sini. Jadi saya tidak membahas yang pasal 2 tentang nubuatan Daniel juga, tentang 4 logam itu, tentang patung Nebukadnezar, tapi saya akan membahas langsung ke pasal 7. Karena pasal 7 adalah penguatan dari pasal 2. Itulah yang terjadi. Ini adalah rantai nubuatan besar Allah. Binatang pertama adalah singa yang melambangkan Babel dan tahunnya yaitu tahun 605 sebelum Masehi hingga 539 sebelum Masehi. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 4. Saya baca di sini. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Ya, itulah. Jadi binatang pertama itu adalah seekor singa. Ini melambangkan Babel. Kalau di patung Nebukadnezar itu adalah emas. Ya. Binatang kedua yaitu beruang yang melambangkan Media dan Persia, yaitu tahun 539 sebelum Masehi hingga 331 sebelum Masehi. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 5. Saya baca di sini. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Itulah yang dikatakan. Binatang ketiga, macan tutul yang melambangkan Greka atau Yunani. Tahunnya adalah tahun 331 sebelum Masehi hingga 168 sebelum Masehi. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ya, itulah Yunani. Binatang keempat, menakutkan dan mendahsyatkan. Dalam Wahyu pasal 12 disebut naga. Ini sebetulnya tidak diberi nama naga, tetapi apabila kita melihat kitab Wahyu pasal 12, memang di sini ada naga. Jadi naga yang berusaha membunuh anak laki-laki. Dan naga itu adalah Romawi. Ya. Dan Roma berkuasa dari tahun 168 sebelum Masehi hingga
476 Masehi. Itulah yang terjadi. Ya. Ada tambahan pada peristiwa ini, yaitu sejak tahun 476 Masehi hingga 538 Masehi, setelah dikatakan 10 tanduk, artinya kekaisaran Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan. Ya, itulah yang terjadi. Jadi setelah Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan, ada tahapan selanjutnya, yaitu mulai tumbuhnya tanduk kecil. Ya. Jadi kita lihat setelah Romawi, setelah terakhir Romawi 476, setelah 476 sampai 538 ada 10 kerajaan. Tapi setelah Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan, mulai tumbuh tanduk kecil. Dan ketika tanduk kecil itu mulai muncul, dia melenyapkan sampai ke akar-akarnya 3 kerajaan dari 10 tanduk kerajaan itu. Ya, kejadian itu terjadi antara 476 Masehi hingga tahun 538 Masehi, karena pada masa itulah 3 tanduk kerajaan itu jatuh, yaitu kerajaan Heruli tahun 493, Vandal tahun 534, dan Ostrogoth tahun 538. Jadi setelah 10 tanduk ini, di situ sebetulnya Romawi sudah tidak berkuasa. Yang menentang tanduk kecil 3 kerajaan ini sudah jatuh semua. Terakhir Ostrogoth tahun 538. Sehingga dengan demikian bangsa barbar yang mendirikan 10 kerajaan tersebut, tapi 3 sudah hilang, dan di situ meminta Bishop Roma, ya kan, untuk menjadi kepala negara di Roma. Karena Romawi pada waktu itu sudah pindah ke timur, ya kan, kerajaan Romawi sudah pindah ke timur, ke Konstantinopel, ya kan. Karena sejak Konstantinopel dia memindahkan ibu kotanya ke timur, ya ke daerah Turki, Bizantium. Ya. Disitulah di Roma yang bagian barat sudah tidak ada lagi kerajaan. Disitulah bangsa barbar meminta bishop, karena kalau kita bahas pada waktu kita mempelajari tentang metre, metre pertama, metre kedua, metre ketiga, di mana metre pertama imam itu masih murni, metre kedua, ya kan, itu imam itu mulai berdarah karena penganiayaan. Setelah itu yang ketiga menjadi pucat karena apa? Karena adanya kompromi. Disitulah sebetulnya pada waktu Pergamus, sidang yang ketiga di zaman gereja-gereja, atau pada waktu kuda pucat, ya kan, metre yang ketiga, sudah mulai ada kompromi antara pemerintahan dan keagamaan. Disitulah pada waktu Konstantin menjadi kaisar, dia menjadi Kristen, dengan dia menjadi Kristen, maka disitulah tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh Romawi masuk ke gereja. Itulah kejadian kompromi itu. Dan setelah itu berlanjut terus, setelah Romawi jatuh, maka gereja yang ada di istana itu mereka sudah berkompromi, ya kan, dengan apa tradisi-tradisi yang ada pada waktu itu, sehingga setelah orang barbar meminta bishop menjadi pemimpin mulai tahun 538, disitulah tanduk kecil itu mulai memimpin. Sehingga tanduk kecil mempunyai kekuasaan mutlak karena perlawanan kepadanya sudah hilang pada tahun 538 Masehi. Tanduk kecil berkuasa selama 1260 tahun dari tahun 537 Masehi, 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Tanduk kecil mempunyai kekuasaan, keagamaan, dan kekuasaan politik atau negara. Sehingga selama 1260 tahun terjadi penganiayaan terhadap umat-umat Allah yang tidak sejalan dengan tanduk kecil. Jadi pada waktu dia berkuasa sebagai kekuasaan keagamaan, tapi dia juga mempunyai kekuasaan politik karena dia bisa mengatur negara-negara yang lain, karena pada waktu yang pertama kali tanduk kecil itu berkuasa, diangkat, negara pertama yang mendukung dia itu adalah Prancis. Ya. Sehingga
Sehingga dikatakan kalau di Wahyu 13 nanti kita akan lihat di situ. Jadi yang pertama mendukung tanduk kecil ini menjadi pemimpin di Roma Barat itu adalah Prancis. Itulah yang terjadi. Dan mereka berkuasa, tanduk berkuasa selama 1260 tahun. Tanduk kecil yang berkuasa selama 1260 tahun dari tahun 538 Masehi hingga 1798, ayatnya terdapat dalam Daniel pasal 7 ayat 8, 24 dan 25. Kita baca di situ. Ayat 7, ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja tadi yang kita sebutkan, kan, Pandal, Heruli, dan Ostrogot. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa dan 2 masa, setengah masa, itu adalah 3,5 tahun atau 1260 hari, dan 1260 hari itu identik dengan 1260 tahun. Jadi kalau kita lihat ada peristiwa selanjutnya yang akan menjadi pusat perhatian kita, yaitu penghakiman. Ya. Jadi peristiwa penghakiman terjadi setelah semuanya muncul. Jadi kalau kita lihat urutan peristiwa di dalam kitab Daniel pasal 7, pertama ada singa, yaitu kerajaan Babel. Kedua ada beruang, yaitu Media Persia. Ketiga ada macan tutul, yaitu Yunani. Keempat ada binatang menakutkan dan dahsyat, yaitu Roma. Babel sampai Roma sudah ada semuanya. 10 tanduk, artinya kerajaan Romawi pecah menjadi 10 kerajaan, itu sudah ada. Tanduk kecil yang kemunculannya mencabut hingga ke akar-akarnya 3 tanduk dan berkuasa selama 3,5 masa, 3,5 tahun atau 1260 hari atau 1260 tahun, itu sudah terjadi. Kita sudah bahas di sangkakala kelima, di mana jatuhnya itu pada tahun 1798, pada waktu terjadi revolusi Prancis di sangkakala kelima. Setelah ada tanduk kecil, kalau kita lihat urut-urutannya, kita bandingkan antara Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7, ya kan? Kita lihat di situ antara 1 sampai dengan 5 di Daniel pasal 2 itu sama dengan Daniel pasal 7, 1 sampai dengan 5. Sama. Tetapi begitu yang ke-6 di Daniel pasal 2 tidak ada. Tapi Daniel pasal 7 ada di situ. Ada tanduk kecil. Di Daniel pasal 2 tidak ada tanduk kecil. Di Daniel pasal 7 ada penghakiman. Di Daniel pasal 2 tidak ada. Tapi di Daniel 2 pasal 2 setelah Roma terpecah menjadi 10, di situ langsung Yesus datang. Tetapi di Daniel pasal 7 urutannya sudah lengkap. Ya, setelah tanduk kecil ada penghakiman, setelah itu Yesus datang. Setelah penghakiman selesai, Yesus datang. Jadi di sini nanti akan kita bahas tentang penghakiman ini. Karena nanti pada waktu kita membahas kitab Wahyu pasal 10, kita akan melihat bagaimana kitab yang dimeteraikan yang tadi kita bahas yang kita baca di Daniel 12 ayat 4, disitulah nanti di kitab Wahyu pasal 10 kitab itu akan dibuka. Maka judul perikop dari kitab Wahyu pasal 10 adalah kitab terbuka. Ya. Jadi itulah urutannya apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan sekarang waktu penghakiman itu sudah terjadi. Jadi masa 1260 tahun berakhir tahun 1798 pada waktu Jenderal Berthier dari Prancis menangkap Paus tahun 1798. Artinya kekuasaan politik atau negara dari Paus hilang. Ini yang disebut mengalami luka yang membahayakan hidupnya, yang bisa kita baca dalam Wahyu 13
ayat 3. Dan setelah tahun 1798 terdapat peristiwa penghakiman, yaitu kitab Daniel pasal 7 ayat 14, ayat 22, ayat 26, dan ayat 27. Ya. Jadi setelah tanduk kecil selesai kekuasaannya, terjadi peristiwa selanjutnya, itu adalah penghakiman. Ayatnya di Daniel pasal 7 ayat 14, 22, 26, dan 27. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya, itulah yang terjadi. Jadi memang dalam hal ini kitab Daniel pasal 7 itu diulangi berapa kali. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Itulah kitab Daniel pasal 7 itu. Saya baca yang ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemudian dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintah. Ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi setelah penghakiman selesai, pintu kasihan ditutup, maka Yesus datang. Tapi sebelum Yesus datang, akan ada kesusahan yang sangat besar, atau 7 malapetaka. Jadi kalau kita lihat rantai nubuatan besar Allah dalam kitab Daniel pasal 7, ya, ini adalah rantai nubuatan, urut-urutan nubuatan, urut-urutan kejadian, peristiwa yang terjadi, ya kan, dari binatang pertama, singa, yang melambangkan Babel, yaitu tahunnya 605 sebelum Masehi hingga 539 sebelum Masehi. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 4. Kedua, binatang kedua, beruang, melambangkan Media dan Persia, tahunnya ada 539 hingga 331 sebelum Masehi. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 5. Binatang ketiga, macan tutul, melambangkan Greka atau Yunani, tahun 331 sebelum Masehi hingga 168 sebelum Masehi. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 6. Binatang keempat, menakutkan dan mendahsyatkan, dalam Wahyu pasal 12 disebut naga, melambangkan Romawi, tahunnya 168 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Di sini ada tambahan pada peristiwa sejak tahun 476 hingga 538 Masehi, setelah dikatakan 10 tanduk, artinya kekaisaran Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan. Ayatnya di dalam Daniel 7 ayat 7. Jadi memang kitab Daniel sangat lengkap sekali. Kalau kita hati-hati membacanya, kita akan tahu sejarah peristiwa yang akan terjadi yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Kelima, setelah Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan, ada tahapan selanjutnya. Tumbuh tanduk kecil, sehingga 3 tanduk tersebut, kerajaan Heruli, Vandal, dan Ostrogot hilang. Tahun 538 yang terakhir. Sehingga tanduk kecil berkuasa 1260 tahun. Ayatnya di dalam Daniel 7, ayat 8, 24, dan 25. Jadi berkuasanya tanduk kecil, karena pada waktu itu kekuasaan di Roma bagian barat tidak ada. Kekaisaran sudah jatuh. Sehingga orang barbar meminta Bishop Roma untuk menjadi penguasa di Roma bagian barat. Disitulah tahun 538 tanduk kecil itu mulai berkuasa. Dia mempunyai kekuasaan keagamaan, tetapi dia didukung juga oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, sehingga dia mempunyai kekuasaan politik.
Ketujuh, peristiwa penghakiman. Ya, setelah Taduk Kecil jatuh di 1798 pada waktu peristiwa Revolusi Prancis, terjadi peristiwa penghakiman. Terjadi setelah masa 1260 tahun berakhir, yaitu setelah tahun 1798 Masehi. Pada waktu Jenderal Berthier dari Prancis menangkap Paus tahun 1798. Ayatnya di dalam Daniel 7, ayat 9, 14, 22, 26, dan 27. Inilah kalau kita lihat ya nubuatan 2300 petang dan pagi. Karena kalau kita baca di nubuatan penghakiman itu di pasal 7 tidak dikatakan kapan mulainya penghakiman itu, tidak dikatakan di situ. Jadi di pasal 7 kita tidak tahu kapan mulainya penghakiman. Kita tahunya mulai penghakiman nanti di pasal 8, tapi saya tidak akan nanti kita bahas di periodenya lagi. Kita hanya memberikan satu gambaran saja. Jadi di pasal 7 tidak diberitahukan kapan mulainya penghakiman itu. Tapi di pasal 8 nanti kita akan diberitahu kapan mulainya penghakiman itu. Nanti dikatakan di situ 2300 petang dan pagi. Maka tempat suci itu akan dipulihkan. Artinya sudah dimulai. Tetapi di Daniel pasal 8 dikatakan dimulai penghakiman itu. Tapi tidak dikatakan kapan mulainya 2300 petang dan pagi itu. Nubuatan 2300 petang dan pagi di Daniel pasal 8 tidak dikatakan mulainya kapan. Akhirnya diketahui. Ya. Jadi di Daniel pasal 7 ada penghakiman, tapi tidak tahu kapan mulainya penghakiman. Tetapi di Daniel pasal 8 diberitahu kapan penghakiman itu akan dimulai, tapi tidak diketahui kapan mulainya nubuatan 2300 petang dan pagi. Karena hanya diberitahukan setelah 2300 petang dan pagi tempat suci itu akan dipulihkan. Jadi nggak tahu kapan. Baru nanti kalau kita baca di Daniel pasal 9 baru diberitahukan kapan mulainya 2300 petang dan pagi. Itu di dalam nubuatan 70 minggu ya. Jadi nubuatan 70 minggu yang di Daniel pasal 5 itu adalah sejajar dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan nanti kalau kita baca di dalam Daniel pasal 10, disitulah sebetulnya Yesus campur tangan supaya waktu dari awal nubuatan 2300 petang dan pagi itu benar-benar arta-sarta tanda tangan dekret itu. Gabriel tidak mampu mengalahkan Lucifer dan hal ini arta-sarta untuk mendatangkan itu. Mikael sendiri, Yesus sendiri yang turun tangan sehingga arta-sarta menandatangani dekret. Itu bisa kita baca nanti di Daniel pasal 10. Nanti akan kita bahas sampai di sana nanti. Ya. Dan Daniel pasal 11 itu lebih lengkap lagi apa yang dikatakan Gabriel kepada Daniel. Itu urut-urutannya lebih lengkap lagi sampai dengan akhir zaman. Jadi kalau kita lihat di sini di nubuatan 2300 petang dan pagi ini sampai dengan pembuangan ya kan, sampai dengan pembuangan itu di 475 itu kan mulainya nubuatan 70 minggu. Sebelumnya itu kenapa mereka dibuang? Karena tadi saya katakan umat Allah Israel yang telah dipilih Tuhan, dia Dia berkompromi dengan dunia ini. Sehingga 10 suku yang di bagian utara dibuang. Ya kan, udah nggak tahu lagi ceritanya. Tetapi yang di sebelah selatan, 2 suku masih diberi kesempatan 70 minggu ini. Itu sebelum pembuangan itu, sebelum 457. Ya kan? Sehingga kenapa mereka dibuang, yang 10 suku dibuang, dan yang 2 suku juga dibuang ke Babel, karena mereka berkompromi, mereka bebas berkompromi. Itulah umat Tuhan. Mulai kapan mereka berkompromi? Karena mereka ingin seperti dunia ini, seperti apa yang terjadi di dunia ini. Itu pada waktu
Samuel, mereka minta raja. Supaya kita sama dengan yang lain. Mereka punya raja, masa kita tidak punya raja? Itulah yang Tuhan dalam hal ini seharusnya dia adalah rajanya, tetapi ternyata mereka tidak melihat Tuhan sebagai raja, tapi dia ingin seperti dunia, ya kan? Itulah yang terjadi dan akhirnya mereka dibuang. Dua suku masih kasih kesempatan lagi, tetapi selama 400 tahun, kalau kita lihat bandulnya dulu mungkin beradanya di kiri, bebas, akhirnya mereka bandulnya ke kanan, terlalu ini. Apa itu? Mereka membentengi diri mereka. Umat Tuhan sebelumnya dia bebas, tapi setelah 457 ini sampai Yesus datang, sampai mereka membentengi diri mereka. Mereka tidak mau bergaul dengan orang lain. Supaya apa? Supaya tidak tercemar. Itu yang terjadi. Sebelumnya mereka bebas, tetapi setelah itu mereka membentengi diri mereka sendiri. Sehingga kalau kita lihat pada waktu Petrus dia melihat ada binatang yang haram, itulah tujuannya Petrus dikasih tahu bahwa orang yang lain pun sama dengan orang Yahudi. Ya kan? Jangan dia membatasi diri sendiri. Memang Yesus datang ke dunia ya khusus untuk domba-dombaku yang hilang, khusus untuk orang Yahudi. Tetapi setelah tahun 34 sebetulnya mereka sudah menolak Yesus tahun 31 dengan menyalibkan Yesus. Itulah umat Tuhan yang menyalibkan Yesus adalah umat Tuhan, orang Yahudi. Tahun 34 itulah mereka benar-benar ditolak oleh Tuhan karena mereka melempari Stefanus. Sejak itulah maka Injil itu diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kalau sudah menerima Yesus, itulah yang tadi dikatakan, kita juga adalah keturunan Abraham, umat Tuhan juga yang harus memberitakan ini. Ya. Jadi sekarang sebetulnya antar umat Tuhan di Perjanjian Lama sampai dengan Yesus datang ini dengan kita sama. Problemnya adalah kita sebagai umat Tuhan yang bebas, ya kan? Kondisi dunia masuk ke gereja, kita berpakaian bebas, ya kan? Ya, kita ya melakukan sama dengan manusia, atau kita orang yang sangat ketat di gereja, sama dengan orang Farisi, sangat ketat. Ada lihat orang masuk gereja pakai jin, ngedumel, ngapain ke gereja kok pakai jin? Waduh, jadi membatasi diri, wah merasa dirinya itu ini. Atau apa yang harus kita lakukan? Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan contoh. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi inilah sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya bangsa Israel, umat Tuhan akan terulang lagi di umat Tuhan untuk perjanjian baru. Jadi kita membahas ini adalah sebetulnya kita ingin memberitahukan bahwa apa yang terjadi di kitab Wahyu ini sebetulnya sama dengan apa yang terjadi di perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama itu adalah umat Tuhan, bangsa Israel, hanya skup kecil di timur tengah sana, tetapi di perjanjian baru, terutama di kitab Wahyu, itu adalah umat Tuhan Israel yang terima Yesus. Skupnya itu adalah sudah skup global, seluruh dunia, tidak hanya di Israel sana saja, tetapi tujuan Tuhan adalah sama, untuk menyelamatkan umatnya. Ya, itulah sebetulnya. Maka kita akan mempelajari ini. Jadi sebelum kita belajar kitab Wahyu pasal 10, kita harus tahu dulu kitab Daniel karena ada hubungannya antara kitab Daniel dan kitab Wahyu pasal 10. Jadi bagi dunia Kristen, penghakiman dianggap satu peristiwa. Penghakiman adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi Yesus datang, dia menghakimi dunia, dia menyelamatkan orang benar dan menaruh orang jahat ke dalam neraka atau untuk selamanya. Itulah cara pandang yang dimiliki dunia Kristen umumnya tentang penghakiman. Mungkin kalau kita tanya kepada orang Kristen lain, Protestan, Yesus datang nanti untuk apa? Oh, untuk menjemput kita semuanya. Terus yang nggak dijemput, ya masuk neraka dia. Itulah pandangan mereka. Tapi bagi gereja Masehat dan Hari Ketujuh, penghakiman merupakan suatu proses. Ya, jadi bukan satu peristiwa pada waktu Yesus datang nanti. Tapi satu proses yang panjang yang dimulai tahun 18
4:4. Dan itu ada semua di dalam Alkitab. Kitab Daniel pasal 7, penghakiman itu terdiri dari tahap yang saling berurutan. Ya kan? Tahap pertama adalah penyelidikan atas bukti-bukti. Ya. Jadi tahap pertama adalah penyelidikan atas bukti-bukti. Tahap kedua adalah vonis keputusan berdasarkan penyelidikan. Ya. Jadi setelah diselidiki, maka langsung dijatuhi hukuman. Tahap ketiga adalah eksekusi, pelaksanaan hukuman atau pahala berdasarkan kepada penyelidikan dan vonis yang telah dijatuhkan. 1, 2, 3 itu dilakukan di mana? Nanti kita lihat, ya kan? Tahap pertama di mana? Tahap kedua di mana? Tahap ketiga di mana? Nanti akan kita bahas itu. Itulah gambaran yang kita dapatkan dalam kitab Daniel pasal 7. Dalam penghakiman selalu ada pemeriksaan bukti-bukti sebelum vonis dijatuhkan. Jadi buku-buku dilihat, tadi sudah kita baca ayat-ayatnya, kitab-kitab dibuka, jadi cuma dilihat semuanya. Lalu keputusan diberikan didasarkan atas pemeriksaan dari bukti-bukti itu. Dan pelaksanaan keputusan berdasarkan keputusan itu. Ya. Jadi setelah diputuskan, maka pelaksanaannya berdasarkan keputusan itu. Ya. Itulah yang akan terjadi dari penghakiman itu. Jadi kita lihat ada penghakiman, dan di akhir penghakiman, umat-umat Allah, yaitu orang-orang kudus, akan memiliki kerajaan itu bersama-sama Yesus Kristus. Ya. Jadi setelah selesai penghakiman, maka umat-umat Allah, yaitu orang-orang kudus, akan memiliki kerajaan itu bersama-sama Yesus Kristus. Artinya apa? Mereka benar-benar sudah dihakimi. Mereka sudah benar-benar, ya katakan loloslah dari nama mereka tetap tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Itulah. Kitab Daniel pasal 7 ditulis dalam 4 siklus yang berulang. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Daniel pasal 7 dengan hati-hati, pelan-pelan, maka di situ ditulis dalam 4 siklus yang berulang. Sama, semuanya sama. Tapi dalam hal ini saling melengkapi. Satu, diulang lagi, kedua, dilengkapi lagi, diulang lagi, dilengkapi lagi. Itulah yang kita baca kalau kita membaca dengan pelan-pelan dan hati-hati. Jadi kitab Daniel pasal 7 ditulis dalam 4 siklus yang berulang. Materi yang sama diulangi 4 kali dalam kitab Daniel pasal 7. Bukan dalam bentuknya yang lengkap, melainkan beberapa dari bentuk pengulangan ini adalah disintesiskan, artinya suatu integrasi atau hubungan dari 2 atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan suatu hasil yang baru. Jadi tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Siklus pertama, kita baca dulu ayatnya, penjelasannya nanti belakangan. Kitab Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Kita baca, ini siklus pertama. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Itulah siklus yang pertama dari penghakiman tadi. Siklus yang kedua sekarang, ya kan? Diulangi kembali dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 17 dan ayat 18. Kita baca ayat 17 dan 18. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ini adalah siklus yang kedua yang lebih
menerangkan, melengkapi dari siklus yang pertama tadi. Nanti akan ada penjelasannya. Siklus ketiga diulangi kembali dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 21 dan ayat 22. Kita baca ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya. Jadi tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintah. Itulah ya, itu yang siklus yang ketiga. Terus siklus keempat diulang kembali dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 26 dan ayat 27. Dengan kata lain ada 4 siklus pengulangan di sini. Kita baca Daniel 7 ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Itulah siklus yang keempat. Sekarang kita bahas penjelasan dari masing-masing siklus. Ini adalah penjelasan siklus yang pertama yang terdapat dalam Daniel 7 ayat 9. Tadi sudah kita baca, sekarang penjelasannya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakainya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Peristiwa ini haruslah terjadi setelah tahun 1798 Masehi. Karena penghakiman terjadi setelah tanduk kecil berkuasa. Jadi peristiwa ini haruslah terjadi setelah 1798. Karena 1798 Masehi, disitulah tanduk kecil itu berhenti kekuasaannya, tidak berkuasa lagi. Jadi kitab Daniel pasal 7 terdapat rantai nubuatan. Pertama Babel, kedua Medio Persia, ketiga Yunani atau Greka, keempat Kekaisaran Romawi, kelima Kekaisaran Romawi terpecah menjadi 10 kerajaan, keenam tanduk kecil mencabut 3 kerajaan, lalu tanduk kecil berkuasa dan memerintah selama 1260 tahun, ketujuh penghakiman. Ini semua mengikuti urut-urutan berdasarkan waktu atau kronologis. Ya. Jadi penghakiman harus dimulai setelah kekuasaan tanduk kecil, artinya setelah 1798 Masehi. Penghakiman akan terjadi setelah tahun 1798 Masehi. Dan kitab Daniel pasal 7 tidaklah memberikan tanggal tepatnya. Kita harus mencarinya di kitab Daniel pasal 8 untuk hal ini. Tetapi apa yang dikatakan kitab Daniel pasal 7 adalah bahwa penghakiman akan terjadi setelah tahun 1798. Ya. Jadi Daniel pasal 7 tidak menyebutkan kapan mulai penghakiman itu, tapi disebutkan bahwa penghakiman itu terjadi setelah tahun 1798. Itulah kalau kita lihat urut-urutannya. Kitab Daniel pasal 7 ayat 9-10 ini adalah pada masa setelah digambarkannya tanduk kecil, yaitu setelah 1260 tahun. Kita baca di sini. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju,
dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Siapakah yang lanjut usianya itu? Yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. Di manakah Allah Bapa itu tinggal? Kita akan selalu berdoa, Bapa kami yang di surga. Jadi yang lanjut usianya bertahta di surga. Jadi peristiwa ini sedang terjadi di surga, tempat tinggal di mana yang lanjut usianya itu tinggal. Jadi peristiwa yang terjadi penghakiman ini ada di surga, di mana yang lanjut usianya itu tinggal. Dan dikatakan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi sebelum peristiwa ini, yang lanjut usianya tidaklah duduk di tempat istimewa itu. Ya. Jadi dikatakan, lalu duduklah yang lanjut usianya, artinya sebelum peristiwa ini, yang lanjut usianya tidak duduk di tempat istimewa itu. Dan apabila kita membacanya dengan teliti, maka kita akan tahu langkah-langkah kejadian itu. Ya. Jadi dikatakan, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ya. Lalu digambarkan, pakainya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Siapakah mereka ini yang berlaksa-laksa, yang berdiri di hadapannya? Mereka adalah para malaikat. Di manakah para malaikat itu tinggal? Malaikat tinggal di surga. Jadi peristiwa ini terjadi di surga. Penghakiman terjadi di surga. Lalu dikatakan di bagian akhir dari ayat 10. Lalu duduklah majelis pengadilan. Di mana majelis pengadilan? Majelis pengadilan ada di surga. Di mana? Tempat di mana yang lanjut usia itu berada. Ya. Jadi majelis pengadilan ada di surga, tempat di mana yang lanjut usianya itu berada. Maka dikatakan, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Apa yang akan segera terjadi dan apa yang ada di dalam kitab-kitab itu? Yang ada dalam kitab itu adalah catatan-catatan kehidupan dari orang-orang yang mengaku nama Yesus, yang mengaku telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi catatan-catatan yang dibuka itu adalah catatan-catatan kehidupan dari orang-orang yang mengaku menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi kitab-kitab itu akan diperiksa dan akan ada penyelidikan dari catatan-catatan kehidupan itu. Di manakah penyelidikan itu akan terjadi? Di surga, tempat di mana yang lanjut usianya tinggal dan di mana para malaikat tinggal. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kita sekarang membaca kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi Bapa berpindah, dia duduk, jadi dari suatu tempat, yang lanjut usia itu pindah, dan dia duduk, lalu dibukalah kitab-kitab, itu dalam Daniel 7 ayat 9-10, lalu Daniel 7 ayat 13, dikatakan, anak manusia pergi ke tempat
di mana Bapa berada. Ya, jadi setelah Bapa duduk, dibuka kitab-kitab, maka anak manusia pergi ke tempat di mana Bapa berada. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang seorang seperti anak manusia. Siapakah kiranya orang ini yang disebut seperti anak manusia? Itulah Yesus, nama yang dikenakan kepada dirinya. Dan sangat sering disebutkan dalam kitab-kitab Injil. Jadi yang datang seperti anak manusia itu adalah Yesus. Maka dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Siapakah awan-awan dari langit itu? Para malaikat. Dan kemanakah anak manusia itu pergi? Anak manusia itu datang ke yang lanjut usianya itu. Di manakah ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di mana? Peristiwa ini terjadi di surga. Apakah ini kedatangan Yesus yang kedua kali? Bukan. Karena dikatakan anak manusia itu datang kepada yang lanjut usianya. Dan yang lanjut usianya itu ada di surga. Maka dikatakan, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan mereka, yaitu para malaikat, yang dilambangkan sebagai awan, membawanya ke hadapan Bapa. Dan ini terjadi di surga. Mengapa Yesus pergi ke tempat Bapanya berada? Jadi setelah tahun 1798 Masehi, ketika duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab, apa tujuan Yesus menghadap Bapanya? Kitab Daniel pasal 7 ayat 14 merupakan jawabannya. Jadi pasal 7 ayat 14 ada jawaban tujuan Yesus menghadap Bapanya. Kita baca. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi dalam kitab Daniel 7 ayat 14 dikatakan, kepadanya diberikan, di mana diberikan? Di surga. Jadi kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah yang diberikan kepada Yesus dari yang lanjut usianya. Jadi Yesus menerima kerajaannya di surga. Saat di mana Yesus menerima kerajaan itu adalah saat di mana keputusan diberikan berdasarkan penyelidikan. Jadi penyelidikan dilakukan ketika kerajaannya sudah terpenuhi, keputusan dijatuhkan. Disitulah Yesus menerima kerajaannya itu. Jadi kita harus memahami apa maksud kerajaan ini. Kita terbiasa berpikir kerajaan dalam arti kata secara geografis. Sebagai contoh, United Kingdom, kerajaan Inggris Raya. Tapi ketika kita berpikir tentang kerajaan Inggris Raya, apa yang kita pikirkan? Kita berpikir tentang Inggris Raya secara geografis, tata letaknya, ya kan, khususnya. Tetapi apakah kerajaan Kristus itu? Kerajaan Kristus adalah orang-orang atau umat yang menjadi milik kerajaannya. Jadi kerajaan Kristus adalah umatnya yang setia. Itulah kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus, Yesus telah menerima kalau penyelidikan itu sudah selesai. Jadi apa yang diperlukan agar Yesus dapat menyatakan siapa yang menjadi umat-umatnya? Haruslah ada suatu penyelidikan kepada bukti-bukti. Bagi Yesus, ini untuk menunjukkan kepada alam semesta siapa yang menjadi anggota dari kerajaan Kristus.
ketika orang terakhir dihakimi, apakah kerajaan Kristus sudah lengkap? Sudah. Ya. Jadi orang terakhir dihakimi artinya kerajaan Kristus sudah lengkap karena telah diungkapkan kepada semesta alam setiap orang yang menjadi anggota kerajaannya. Jadi setelah semua orang dihakimi, orang terakhir selesai, disitulah pintu kasihan ditutup. Jadi mengapa Yesus harus pergi ke hadapan Bapa? Karena haruslah ada penyelidikan kepada orang-orang yang mengaku nama Yesus untuk menyatakan kepada alam semesta apakah mereka umat percaya sejati kepada Yesus. Dan segera setelah penghakiman selesai, keputusan akan diberikan. Barang siapa yang kudus, biarlah ia tetap menguduskan dirinya, dan barang siapa yang benar, biarlah ia tetap menjadi benar. Pada masa itu, kerajaan Yesus lengkaplah sudah, karena penyelidikannya sudah selesai. Kita juga akan mempelajari bahwa Yesus telah menerima kerajaannya di surga sebelum dia datang. Karena penyelidikan terjadi di surga dan dinyatakan di surga untuk menentukan siapa yang betul-betul menjadi anggota kerajaan Yesus. Dan sesudah itu akan ada masa kesesakan besar bagi umat Allah. Dan pada akhir masa kesesakan besar, barulah kerajaan itu diberikan kepada umat-umat kudus milik yang maha tinggi. Sekarang penjelasan siklus kedua. Tadi penjelasan siklus pertama. Sekarang kedua. Kita lihat ayat-ayatnya. Dalam Daniel pasal 7 ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ini adalah sekedar pengulangan dari apa yang sudah kita perhatikan dalam bagian pertama kitab Daniel. Kita lihat ini menyimpulkan keempat binatang itu. Seperti yang ada di bagian awal pasal 7. Lalu dikatakan di ayat 18, sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Itulah yang akan terjadi. Peristiwa apakah itu? Ketika mereka menerima kerajaan itu, apakah itu penyelidikan? Apakah itu merupakan keputusan? Bukan. Ini sesungguhnya waktu ketika mereka memiliki kerajaan itu yang telah diberikan kepada Yesus ketika penyelidikan berakhir. Ya, jadi setelah penyelidikan berakhir, artinya kerajaan itu diserahkan kepada mereka. Ya. Sekarang penjelasan siklus ketiga. Sekarang kita melihat kembali kitab Daniel pasal 7 ayat 21. Di sini terjadi kembali pengulangan dengan detail tambahan. Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dalam Alkitab King James Version Daniel 7:12 dikatakan, ayat 21 dikatakan, I beheld and the same horn made war with saints and prevailed against them. Artinya saya melihat dan tanduk yang sama berperang dengan orang-orang kudus dan menang melawan mereka. Kalau di bahasa Indonesia kan dikatakan, aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Tapi kalau kita baca di King James Version, ya kan, tanduk yang sama berperang melawan orang-orang kudus dan menang melawan mereka. Jadi di sini tanduk yang sama, tidak hanya sekedar tanduk itu, tapi tanduk yang sama. Artinya kalau ini tanduk sama, sama dengan apa itu? Itulah yang harus kita ketahui. Ya. Jadi di sini sekali lagi diulangi perihal tanduk kecil yang datang kembali. Ya. Jadi di dalam Daniel 7:21 tadi dikatakan, di sini sekali lagi diulangi perihal tanduk kecil yang datang kembali. Maka dikatakan, dan aku melihat tanduk yang sama itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Hingga kapan?
ayat 22 kita baca. Daniel 7 ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi sampai kapan? Sampai yang lanjut usianya itu datang. Ya. Jadi di sini adalah tanduk yang sama berperang melawan orang. Artinya tanduk yang sama berarti tanduk yang sebelumnya sudah ada. Ini tanduk yang sama. Jadi tanduk yang yang sama dengan yang pertama. Itulah maksudnya. Sampai kapan? Sampai yang lanjut usianya itu datang. Ya kan? Datang kemana? Datang ke bumi? Tidak. Kita tadi sudah melihat yang lanjut usianya datang ke surga. Jadi tahta penghakiman ada di surga. Jadi dengan kata lain, tanduk kecil akan kembali berkuasa. Kita sudah mengetahui bahwa luka parahnya akan sembuh, sehingga tanduk kecil itu akan kembali berkuasa. Jadi kalau kita lihat dengan pelan-pelan, saya juga baru tahu ini karena kita bandingkan dengan King James Version, ternyata di sini sudah diterangkan di Daniel pasal 7 bahwa tanduk yang sama, bukan tanduk itu, tanduk kecil itu, tapi tanduk yang sama, tanduk kecil yang sama. Artinya sama dengan yang pertama dulu. Yang pertama sudah berkuasa 1260 tahun. Dan itu akan berkuasa lagi karena dikatakan tanduk yang sama, ya kan? Dan di sini dengan kata lain, tanduk kecil itu akan kembali berkuasa. Kita sudah mengetahui bahwa luka parahnya akan sembuh, sehingga tanduk kecil itu akan kembali berkuasa. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Jadi aspek penghakiman, apakah itu karena dikatakan dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Di manakah terjadi keadilan diberikan kepada orang-orang kudus di bumi atau di surga? Semuanya itu terjadi di surga. Ya. Jadi kita perhatikan bagian akhir dari ayat 22 dikatakan, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ini merupakan pelaksanaan hukuman. Ya, pelaksanaan artinya Yesus datang. Ya, itulah maksud dari pelaksanaan itu. Jadi kita lihat urutan tahap penghakiman. Siklus pertama dikatakan tentang yang lanjut usianya datang, yaitu ketika kitab-kitab dibuka. Kita sudah membacanya, ini adalah penyelidikan. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Siklus pertama. Siklus kedua dikatakan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Dengan kata lain, ini adalah keputusan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan ayat 18. Siklus ketiga dikatakan dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang kekuasaan. Ini adalah pelaksanaan keputusan. Daniel 7 ayat 22. Jadi ada 3 tahapan penghakiman. Pertama penyelidikan, kedua keputusan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan keputusan. Ya. Pertama dan kedua terjadi di surga, dan pelaksanaan keputusan itu terjadi pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Sampai di sini pembahasan dari kitab Daniel. Sahabat, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Daniel, yaitu mulai dengan penjelasan siklus keempat. Tadi siklus ada 4 siklus, kita baru selesai menyelesaikan 3 siklus, ya kan? Jadi untuk membahas kitab Wahyu pasal 10 dengan perikop kitab terbuka, kita harus membahas dari kitab Daniel supaya kita tahu kitab yang terbuka itu kitab apa. Demikian juga apa isi kitab yang terbuka itu. Di mana sebelum kitab itu pasti kitab itu tertutup atau dimeteraikan. Dan kitab Wahyu pasal 10 terjadi pada sangkakala ke-6, di mana Tuhan mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan. Baik, sampai sini kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah membahas firman Tuhan tentang Wahyu pasal 10, mulai dari kitab Daniel. Buka hati pikiran kami semua Tuhan, demikian apa yang kita pelajari, semoga Tuhan bisa kami mengerti,
dan semua itu akan lebih mempersiapkan kami di dalam mendatang Yesus yang 2 kali. Terima kasih Tuhan, di nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.